Sekarang kita menjelaskan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa lah kalian follow, like, komen, subscribe, dan jangan lupa kalian untuk mencet loncengnya biar nanti notifikasi video aku muncul di HP kalian. Oke? Sampai Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah, istrinya, dan Hajar, dayangnya di tempat tujuan Palestina. Ia telah membawa pindah juga semua binatang ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehinya sebagai hasil usaha niaganya di Mesir. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pertama-tama yang menggunakan strategi ialah Hajar ibnu Nabi Ismail, tujuan untuk menyembunyikan kandungannya dari Siti Sarah yang telah lama berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi belum juga hamil. Tetapi walaupun bagaimanapun juga akhirnya terbukalah rahasia yang disembunyikan itu dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebagai lazimnya, seorang istri sebagai Siti Sarah merasa telah dikalahkan oleh Siti Hajar sebagai seorang dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sejak itulah Siti Sarah merasakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih banyak mendekati Hajar karena merasa sangat gembira dengan putranya yang tunggal dan pertama itu. Hal ini yang menyebabkan permula ada keratakan dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Siti Sarah merasa tidak tahan hati jika melihat Siti Hajar dan minta pada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkannya dari matanya dan menempatkannya di lain tempat. Untuk suatu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar keinginan dan permintaan Sarah istrinya dipenuhi dan dijauhkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dan Sarah ke suatu tempat di mana ia akan tuju, di mana Ismail putranya bersama ibunya akan ditempatkan dan kepada siapakah akan ditinggalkan. Maka dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas untanya tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota masuk ke lautan pasir dan padang terbuka di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghambur-hamburkan debu-debu pasir. Ismail dan ibunya Hajar ditinggal di Mekah. Setelah berminggu berada dalam perjalanan jauh yang memenatkan, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya di Mekah, kota suci di mana Ka'bah didirikan dan menjadi pujaan manusia dari seluruh dunia. Di tempat mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya, dan disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya dengan hanya dibekali dengan seberatang bekal makanan dan minuman, sedangkan keadaan sekitarnya tiada tumbuh-tumbuhan, tiada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Alangkah sedihnya dan cermasnya Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Ibrahim seorang diri bersama anaknya yang masih kecil di tempat yang sunyi, senyap dari segala-galanya kecuali batu, gunung, dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim, memohon belas kasihannya. Janganlah ia ditinggalkan seorang diri di tempat yang kosong itu. Tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon, dan tidak terlihat pula air mengalir. Sedangkan ia masih menanggung beban mengasuh anak yang kecil yang masih menyusu. Nabi Ibrahim mendengar keluh kesah Hajar, merasa tidak tergemak meninggalkannya seorang diri di tempat itu bersama putranya yang sangat disayangi. Akan tetapi ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu mengandungi hikmah yang masih terselubung baginya. Dan ia sadar pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi Ismail dan ibunya dalam tempat pengasingan itu dan segala kesukaran dan penderitaan. Ia berkata kepada Hajar, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya.
Dialah yang memerintah aku membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Sesungguhnya kalau bukan perintah dan wahyunya, tidak sesekali aku tergemak meninggalkan kamu di sini seseorang diri bersama putraku yang sangat kucintai ini. Percayalah wahai Hajar, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa tidak akan melantarkan kamu berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan barokahnya akan tetap turun di atas kamu untuk selamanya, insyaallah. Mendengar kata-kata Ibrahim itu, segeralah Hajar melepaskan genggamannya pada baju Ibrahim dan dilepaskanlah beliau menunggang untanya kembali ke Palestina dengan iringan air mata yang bercurah membasahi tubuh Ismail yang sedang menetek. Sedang Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Mekah menuju kembali ke Palestina, di mana istrinya Sarah dengan putranya yang kedua Ishak sedang menanti. Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perlindungan, rahmat dan barokah serta karunia rezeki bagi putra ibunya yang ditinggalkan di tempat tersayang itu. Ia berkata dalam doanya, wahai Tuhanku, aku telah tempatkan putraku dan anak-anakku keturunannya di dekat rumahmu, Baitul Haram, di lembah yang sunyi, di tanaman dan manusia, agar mereka mendirikan sholat dan beribadah kepadamu. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dan buah-buahan yang lezat. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu. Mata air Zam-Zam. Sepeninggal Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan putranya di tempat yang terpencil dan sunyi itu, ia harus menerima nasib yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dengan kesabaran dan keyakinan penuh akan perlindungannya. Bekalan makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan pada akhirnya habis dimakan selama beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim. Maka mulailah terasa oleh Hajar beratnya beban hidup yang harus ditanggungnya sendiri tanpa bantuan suaminya. Ia masih harus meneteki anaknya, namun air teteknya makin lama makin mengering disebabkan kekurangan makan. Anak yang tidak dapat minum yang memuaskan dari tetek ibunya mulai menjadi cerewet dan tidak henti-hentinya menangis. Ibunya menjadi panik, bingung dan cemas mendengar tangisan anaknya yang sangat menyayat hati itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri serta lari ke sana ke sini mencari sesuap makanan atau seteguk air yang dapat meringankan kelaparannya dan meredakan tangisan anaknya. Namun sia-sialah usahanya. Ia pergi berlari harwalah menuju Bukit Sofa. Kalau ia boleh mendapatkan sesuatu yang dapat menolongnya, tetapi hanya batu dan pasir yang didapat di situ. Kemudian dari Bukit Safa ia melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah, dan larilah ia berwalah ke tempat itu. Namun ternyata bahwa yang disangkanya air adalah Fata Morgana atau bayangan belaka, dan kembalilah ke Bukit Sofa karena mendengar seakan-akan ada suara yang memanggilnya, tetapi gagal dan melesetlah dugaannya. Demikianlah maka karena dorongan hajat hidup anak yang sangat disayangi, Hajar mundur-mandir berlari sampai 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah, yang pada akhirnya ia duduk termenung merasa penat dan hampir berputus asa. Diriwayatkan bahwa selagi Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, datanglah kepadanya malaikat Jibril bertanya, siapakah sebenarnya engkau ini? Aku adalah hamba saya Ibrahim. Jawab Hajar, kepada siapa engkau dititipkan di sini? Tanya Jibril. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jawab Hajar. Lalu berkata Jibril, jika demikian maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan hidupmu, dan tidak akan mensia-siakan kepercayaan ayah putramu kepadanya. Kemudian diajaklah Hajar mengikutinya pergi ke suatu tempat di mana Jibril menginjakkan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah, dan segeralah mancur dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia mata air Zam-Zam yang sehingga kini dianggap keramat oleh jamaah haji. Berdesakan sekelilingnya bagi mendapatkan setitik atau seteguk air daripadanya, dan karena sejarah mata air itu disebut orang injakan Jibril. Alangkah gembiranya dan lega dada Hajar melihat air yang mancur itu. Segera ia membasahi bibir putranya dengan air keramat itu, dan segera pula terlihat wajah putranya segar kembali. Demikian pula wajah si ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesengsaraan hidup kepadanya,
dan kepada putranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam dada. Mancurnya air Zam-Zam telah menarik burung-burung berterbangan mengelilingi daerah itu, menarik pula perhatian sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum yang merantau dan sedang berkemah di sekitar Mekah. Mereka mengetahui dari pengalaman bahwa di mana ada terlihat burung di udara, niscaya di bawahnya terdapat air. Maka diutuslah oleh mereka beberapa orang untuk memeriksa kebenaran teori ini. Para pemeriksa itu pergi mengunjungi daerah di mana Hajar berada, kemudian kembali membawa berita gembira kepada kaum tentang mata air Zam-Zam dan keadaan Hajar bersama putranya.